Hai, Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana manajemen dalam pengelolaan PAUD. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan bahas terkait dengan manajemen pendirian lembaga PAUD. Sebagai seorang pimpinan ataupun seorang guru PAUD perlu memahami bagaimana proses dalam pendirian lembaga PAUD. Kita ikutin perkuliahan pada malam ini. Di season sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang manajemen pendirian lembaga PAUD. Pertemuan berikutnya atau sesi berikutnya kita akan membahas tentang manajemen peserta didik di PAUD dengan menggunakan beberapa pendekatan. Kemudian kita akan membahas juga manajemen kurikulum. Selanjutnya, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian, manajemen pembiayaan terkait pendanaan. Pembahasan selanjutnya tentang manajemen sarana prasarana. Dan berikutnya kita akan membahas tentang manajemen pengembangan program PAUD. Berikutnya kita akan membahas tentang manajemen proses pembelajaran, manajemen hasil output atau lulusan, kemudian membahas manajemen pengawasan dan manajemen pemasaran. Oke, kita akan bahas bersama manajemen pendirian lembaga PAUD. Nah, jenis layanan PAUD apa saja? Ya, betul, ada TPA, Taman Pengasuhan Anak. Ini melayani usia 0-3 tahun. Kemudian jenjang berikutnya ini kelompok bermain, melayani usia 3-4 tahun. Dan taman kanak-kanak, melayani usia 4-6 tahun. Oke, bagaimanakah mekanisme pendirian PAUD? Kita perhatikan beberapa hal ya. Pertama, pendiri. Nah, siapakah yang boleh mendirikan PAUD? Nah, mulai dari pemerintahan kabupaten kota, pemerintahan kabupaten, kecamatan, kemudian sampai pemerintahan desa atau kelurahan, kemudian badan hukum seperti yayasan. Nah, kita tahu bahwa di kelurahan juga mendirikan PAUD seperti TAPOS, Taman Posyandu. Kemudian banyak PAUD juga didirikan oleh yayasan. Selanjutnya, syarat pendirian ada 2, syarat administratif dan syarat teknis. Nah, ini apa saja? Petunjuknya bisa di-download di Google ya. Itu ada juknis dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat atau Dirjen PAUD Dikmas. Kemudian tata cara pendirian. Nah, sebelum kita membuat proposal pendirian, perlu juga kita mempersiapkan operasional atau penyelenggaraan PAUD. Sudah ada gedung, kemudian siswa atau anak didik, kemudian gurunya. Nah, ada operasional sembari kita membuat permohonan proposal pengajuan pendirian. Nah, ini nanti akan dikaji layak atau tidak diberikan izin. Kemudian masa berlaku izin ini biasanya kalau sudah dapat surat izin pendirian ini ada waktu secara berkala ya, bisa 4 tahunan, nanti perbaharuan lagi setelah ditinjau oleh dinas apakah PAUD ini survive, ini akan diperpanjang surat izinnya. Kalau misalnya tidak memenuhi 8 standar, kemudian siswanya hanya sedikit, tidak bisa menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya, izinnya bisa dicabut atau tidak diberikan izin lagi dan dinonaktifkan. Kemudian rujukan pendirian ini berdasarkan pedoman. Nah, pedoman petunjuk teknis dari Dirjen PAUD Dikmas. Penyelenggaraan. Nah, penyelenggaraan PAUD yang seperti saya bilang harus sesuai dengan standar SNP 8 SNP. Ini berdasarkan Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang standar PAUD. Nah, standar PAUD ini menjadi acuan dalam pengembangan implementasi dan evaluasi penyelenggaraan PAUD. Nah, ini apa saja? 8 standar sudah kita bahas kemarin di sesi sebelumnya, dan di sini juga saya
munculkan kembali supaya selalu ingat ya. Ada STPPA, standar tingkat pencapaian perkembangan anak, standar isi itu kurikulumnya, standar proses itu kegiatan KBM-nya, pembelajarannya, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarananya, ada gedungnya, ada APE-nya, kemudian standar pengelolaan. Nah, bagaimana manajemennya, pengelolaannya, kemudian standar pembiayaan, pendanaannya, sumber dananya dari mana, pengeluarannya apa saja. Nah, standar nasional pendidikan anak usia dini ini menjadi acuan seluruh Indonesia secara nasional. Kemudian prinsip penyelenggaraan ada 6, yakni ketersediaan layanan diarahkan untuk menampung anak-anak usia 0 sampai 6 tahun. Jadi prinsipnya itu. Jadi kalau suatu daerah tidak ada PAUD, maka lebih mudah untuk mendirikan PAUD. Kemudian fungsi transisional diarahkan untuk mendukung keberhasilan masa transisi dari masa pembelajaran TK ke SD jenjang berikutnya. Kemudian prinsip kerjasama mengedepankan komunikasi dan kerjasama dengan berbagai instansi, dinas maupun masyarakat ya atau stakeholder. Kemudian kekeluargaan dikembangkan dengan semangat kekeluargaan, saling sikap, saling asih, asah, asuh. Ya. Kemudian berkelanjutan diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memberdayakan berbagai potensi dan dukungan nyata dari berbagai pihak. Kemudian dilakukan pembinaan berkelanjutan. Ini biasanya dilakukan oleh dinas pendidikan ya untuk pengawasan, menjamin keberadaan dan pengelolaan secara optimal. Nah, dilakukan oleh pengawas TK. Demikian kita sudah membahas mulai dari pendirian dan penyelenggaraan.